Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Tamu kita malam ini Muhammad Hanif Dakiri, Menteri Ketenagakerjaan. Pak Hanif, selain TKI, ketenagakerjaan juga persoalannya ada pada buruh. Dalam beberapa pekan terakhir ini, persoalan terbesar adalah penuntutan upah minimum, baik itu provinsi maupun di kabupaten. Hubungan industrial antara pengusaha, kemudian antara buruh, kemudian di satu sisi ada pemerintah, selalu bergejolak. Bagaimana kiat Anda untuk mengatasi ini? Pertama dari segi mindset ya, dari segi paradigma berpikir di dalam hubungan industrial. Itu yang saya dorong. Karena pada akhirnya sebenarnya relasi industrial itu dia akan kondusif kalau forum-forum semacam forum bipartit di mana dunia usaha dengan serikat pekerja ini bertemu, berdialog dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada, ini bisa diefektifkan. Nah, selama ini yang jadi masalah adalah begini. Orang ketika duduk, ya kan, duduk bertemu, itu saya melihatnya seperti orang mau perang. Nah, buruh di sana, pengusaha di ya, sini. jadi seolah situasinya itu sudah kayak head to head gitulah kira-kira. Jadi yang saya baca bahwa relasi misalnya antara dunia usaha dengan para pekerja ini di dalam forum bipartit itu saya menyebutnya sebagai lebih dominan power relation. Jadi hubungan kekuasaan yang lebih dominan. Jadi satu sama lain langsung pasang kuda-kuda, satu sama lain langsung berusaha memainkan kartu-kartunya untuk bargaining, kira-kira gitu. Nah, saya membayangkan dan mengimajinasikan sebuah hubungan industrial yang sehat, sebuah hubungan industrial yang harmonis dan produktif, itu kalau justru titik tolaknya dari human relation. Yang artinya ini kedua belah pihak harus bertolak dari hak dan kewajiban masing-masing. Buruh membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan buruh. Betul, kan eksistensi dari masing-masing ini kan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya kan? Buruh bisa ada karena ada pengusaha, pengusahanya juga bisa berusaha karena ada pekerjanya. Nah, otomatis kan ini masing-masing dilengkapi dengan seperangkat hak, seperangkat kewajiban. Pengusaha misalnya berkewajiban untuk membayar upah buruh sebelum keringatnya kering, kalau dalam bahasa agama saya, Islam. Nah, sebaliknya buruh juga punya kewajiban untuk bekerja keras dengan penuh produktivitas, ya kan? Sehingga perusahaan itu bisa berkembang dan memperoleh benefit kan gitu. Nah, di sini relasi ini yang semestinya harus dikembangkan dari segi mindsetnya, menurut saya ini harus dirubah. Terus kemudian pendekatan-pendekatan di antara kedua belah pihak ini harus lebih cair memang. Itu pertama. Yang kedua, ini terkait dengan isu upah. Nah, isu upah ini memang isu yang complicated ya, isu yang tidak mudah karena begini. Nature pengusaha, kalau kita bicara nature-nya, nature pengusaha di mana-mana pasti kan profit taking. Ya kan? Apapun argumen yang dipakai, pengusaha pasti orientasi dasarnya adalah profit taking. Nah, sementara pekerja, ya kan, orientasi dasarnya pasti upah, pasti soal kesejahteraan. Nah, artinya katakanlah yang satu ini maunya profit setinggi-tingginya, yang satu maunya upah setinggi-tingginya, kan nggak ketemu. Nah, itu kita berdialog ya kan di dalam soal upah itu melalui dewan-dewan pengupahan. Nah, upah. Nah, akhirnya apa? Kita ini selalu berusaha, isunya adalah bagaimana memperbesar ini, memperbesar upah. Jadi dialog ya kan, dialog antara pengusaha dengan pekerja yang kemudian difasilitasi juga oleh pemerintah, ini bagaimana memperbesar ini agar upah ini terus naik, kira-kira kan gitu. Dan itu artinya memperkecil profitnya pengusaha? Tidak begitu. Yang saya ingin katakan adalah yang ingin saya katakan adalah bahwa ini kemudian jadi berat, jadi alot, kira-kira gitu. Kenapa ya tadi? Karena nature-nya tadi beda, maka ini menjadi alot. Nah, oleh karena itu menurut saya coba lontarkan wacana, gimana nih kalau misalnya kita tidak bicara di sini, kita bicara di tempat lain. Nah, di sini ini maksud saya gini, ketika kita bicara soal upah, itu hanya salah satu komponen dari kesejahteraan buruh, kan gitu. Nah, kalau berarti saya menyebutnya sebagai ini uang pintu masuk buruh. Upah itu kan satu-satunya pintu masuk dari uangnya buruh, itu namanya upah. Nah, sekarang kalau kita fokus di dalam upaya untuk memperbesar pintu masuk tadi, pintu masuk uangnya buruh itu, ini kan alot karena nature-nya beda antara pengusaha dengan buruh. Nah, bagaimana kalau kita switch? Kita nggak fokus di sini, kita fokus di yang namanya pintu keluar. Pintu keluar uangnya buruh.
Pintu keluar uangnya buruh kan banyak, ya kan? Dia ada kebutuhan sandang, pangan, papan, transportasi, apalagi kesehatan, pendidikan, hiburan dan lain sebagainya. Ini kan semuanya pintu-pintu keluar. Pintu masuknya cuma satu, pintu uangnya ini, ya, pintu masuk Pintu uang keluarnya buruh. Pintu keluarnya banyak dan gede-gede. di KHL tadi itu, komponen hidup layak itu. Ya, ini yang terkait dengan kebutuhan buruh. Nah, ini kan gede-gede. Nah, maksud saya, cara kita untuk mendorong agar kesejahteraan buruh itu meningkat kan bisa dua. Satu, bisa diperbesar ini upahnya, jadi pintu uang masuknya digedein, atau pintu uang keluarnya dikecilin. Kan nggak mungkin dihapus. Masa Anda kebutuhan Anda terhadap perumahan misalnya kita hilangkan, kan nggak mungkin. Nah, tetapi bisa ditekan, ya kan? Bisa dikurangin. Misalnya katakanlah biaya perumahan yang biasanya makan 30% dari upah buruh misalnya, kalau ditekan diperkecil lagi misalnya melalui penyediaan perumahan murah bagi buruh, kan bisa ditekan. Atau yang kesehatan menjadi 10%. Ada BPJS. Kesehatan misalnya lewat BPJS atau apa skema apapun. Pendidikan misalnya beasiswa segala macam itu harus mulai juga diorientasikan kepada keluarga buruh. Nah, ini kan bisa menekan. Nah, kalau pintu keluarnya ini diperkecil, jadi upah yang kenaikannya itu dikit-dikit begitu. Nah, ini juga bisa istilahnya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena kalau kita ngomong di sini mungkin bisa stuck. Oke. Ya kan? Artinya ada sebagian yang harus dijawab oleh pemerintah, dijawab oleh pengusaha soal kesejahteraan buruh diambil alih oleh pemerintah. Bukan, ini kan tanggung jawab semua. Kesejahteraan rakyat itu kan tanggung jawab semua. Itu tanggung jawab negara, ya kan, pada utamanya juga tanggung jawab yang lain termasuk dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Nah, di situ kita bisa berbagi peran gitu loh. Peran apa yang bisa dimainkan? Misalnya dalam soal perumahan buruh nih, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Apa yang bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Apa yang bisa dilakukan oleh dunia usaha? Nah, nanti kan ini bisa dibagi. Siapa nyiapin lahannya, ya kan? Siapa yang dan mengisi dengan uang untuk pembangunan perumahannya, siapa yang maintenance-nya dan sebagainya. Termasuk juga soal transportasi itu juga bisa begitu. Baik. Nah, ini kerangka ini yang sekarang ini sedang coba kita dorong untuk bisa lebih ditingkatkan guna menekan biaya pengeluaran buruh. Bagaimana menyampaikan itu ke buruh supaya kemudian mereka tidak hanya menuntut jumlah upah minimum itu selalu diperbesar setiap tahun? Ya begini, ini kan memang serba salah juga ya, bahwa upah ya. Jadi kenaikan upah itu kan semestinya ya, ini kan harus diiringi. Jadi seberapa besar pun kenaikan upah itu kan dia harus diiringi dengan kenaikan produktivitas. Oke. Ya kan? Nah, ini kan harus sejalan kira-kira gitu. Nah, tapi kita ini kan masih punya problem produktivitas. Nah, kan itu selama ini yang menjadi dikeluhkan oleh pengusaha. Nah, sementara di upah sendiri teman-teman buruh mengacu kepada KHL yang ada itu dianggapnya belum cukup. Nah, makanya yang jadi titik temunya ini jadi susah. Kalau misalnya kenaikan upah terlampau drastis ya kan, pengusahanya mengeluh ini nggak kuat ya kan, ini gulung tikar, terus kemudian PHK, ini artinya masalah lagi ya kan. Nah, sementara pekerja juga merasa ini nggak cukup misalnya bahan ini. Gimana mau produktif kalau gaji hanya sebesar Nah, oleh karena itu maka treatment yang terkait dengan upaya untuk menekan biaya pengeluaran buruh ini menurut saya memang menjadi hal yang penting agar kita ini juga tidak terlalu fokus ke sini. Kalau fokus ke sini ya ini pasti alot terus gitu loh. Tidak ada titik temu. Tapi bagaimana misalnya soal sandang misalnya, soal pangan misalnya. Ini kita atasi ya kan, kalau misalnya nanti skema-skema mengenai kebutuhan pokok ini menjadi lebih murah karena intervensi dari pemerintah, ini kan tentu pengeluaran akan makin berkurang. Terus kemudian kalau perumahan buruh saya disediakan yang biasanya bisa mencapai 30% dari upah buruh, ini bisa ditekan sampai 10%. Nah, kalau perumahan itu sudah diadakan di sekitar kawasan industri, itu artinya kos transportasi akan turun dan seterusnya. Jadi ini yang kita harapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan buruh. Saya berkali-kali menyampaikan, saya ini bukan orang yang pro siapa-siapa. Saya ini tidak pro kepada pengusaha, saya tidak pro kepada buruh, tetapi saya pro kepada keadilan dan kepada industri nasional yang kuat. Keadilan artinya juga kita memikirkan kelanjutan perusahaan. Ya, semua pihak dong. Makanya saya bilang, saya ini pro terhadap keadilan dan
industri nasional yang kuat. Karena saya percaya kalau industri nasional kita ini kuat, maka berarti pergerakan ekonomi akan menjadi lebih cepat. Pada sisi yang lain, kalau industri nasional kita ini kuat, maka juga kesejahteraan buruh ini bisa terus-menerus meningkat. Baik, ada benang kusut, mau mengurai benang kusut perburuhan dalam negeri itu dari mana? Ya mungkin kita bisa ada dua pintu. Satu tadi kalau treatment yang terkait dengan soal pintu uang masuk, ya mungkin kita harus membicarakan mengenai soal sistem pengupahan. Nah, formulanya seperti apa? Ya ini yang harus kita bicarakan dengan semua stakeholders di sana, dunia usaha, terus kemudian teman-teman dari serikat pekerja ini seperti apa formula yang paling pas ya kan. Okay. Yang buat pekerja ini juga memang bisa ngebantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi yang buat kalangan dunia usaha juga ini bisa membantu mereka untuk memastikan perencanaan keuangan mereka dalam sebuah usaha. Ya kan? Ini kan kenapa teman-teman pengusaha itu kan selalu pikirannya ini kami kan sudah punya rencana panjang nih terkait dengan keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya ini ada peningkatan upah yang keluar misalnya dari skim perencanaan mereka, sehingga banyak yang kemudian tidak cukup punya kekuatan untuk menghandle perusahaannya untuk tidak jatuh kelanjutan keuangannya untuk tahun depan. Betul. Nah, tapi pekerja sendiri tentu berkepentingan agar kesejahteraan mereka ini bisa terus meningkat. Nah, makanya sistem pengupahan itu formulanya yang harus terus kita cari, dan kita masih terus membuka ruang bagi semua pihak untuk memberikan masukan kepada kita mengenai bagaimana sistem pengupahan yang paling tepat untuk Indonesia ini. Termasuk juga gini, karena di kalangan pengusaha juga ada keluhan misalnya yang menengah ke bawah. Ini mereka juga ngeluh nih soal upah minimum itu. Jadi buruh juga mengeluh, yang pengusaha besar juga ngeluh, yang menengah ke bawah juga ngeluh karena dia masa buruh saya dikit, terus saya disamakan juga dengan pengusaha yang besar. Pengusaha yang besar juga ada yang bilang, loh kami ini gimana, kami ini menyerap lapangan pekerjaan begitu banyak. Masa dibiarkan oleh pemerintah? Terus kemudian kami juga harus menanggung begitu banyak. Okay. Nah, para pekerja kita udah tahu semua juga keluhan mereka juga luar biasa menyangkut soal komponen-komponen upah dan seterusnya itu. Oke, baik. Hanif, kita istirahat lagi. Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Muhammad Hanif Dahiri usai yang satu ini.